Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Mirdad dari PGC Penjas 5B, nomor induk mahasiswa 1505459. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari ulangan tengah semester Filsafat Pendidikan Jasmani. Yang pertama, ada gerak. Gerak merupakan sebuah aktivitas yang memiliki perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak ada tiga: gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor ini sendiri adalah gerak yang suatu aktivitas yang memiliki perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ada berlari, berjalan, dan melompat. Selanjutnya ada gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu sendiri merupakan sebuah aktivitas yang tidak memiliki perpindahan tempat. Nah, contoh gerak non lokomotor itu sendiri seperti melenting, mendorong, dan menarik. Selanjutnya ada gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu sendiri merupakan sebuah gerak yang dilakukan yang memiliki keterampilan. Jadi seperti servis dan shooting yang dilakukan dengan kaki maupun tangan. Nah, selanjutnya ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan sebuah proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang mengembangkan keterampilan gerak, mengembangkan sikap aktif, mengembangkan sikap sportif, mengembangkan kecerdasan emosional. Nah, selanjutnya ada serta juga mengembangkan pola hidup sehat. Selanjutnya ada konsep dan kedudukan pendidikan jasmani. Konsep penjas itu sendiri adalah upaya dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mutu kualitas guru itu sendiri. Jadi kita juga harus meningkatkan mutu kualitas guru pendidikan jasmani di sekolah-sekolah, juga meningkatkan mutu pembelajarannya seperti kurikulumnya, dimulai dari kurikulum 2004, KTSP 2006, selanjutnya sampai sekarang Kurtilas kurikulum 2013 yang masih ada revisi dan perbaikan serta inovasi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada kedudukan pendidikan jasmani. Jadi pendidikan jasmani merupakan sebuah pendidikan yang tidak kalah pentingnya dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Jadi pendidikan jasmani ini sendiri memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan upaya sumber daya manusia yang memiliki generasi masa depan yang lebih cerah daripada generasi yang sebelumnya, dengan cara meningkatkan keterampilan geraknya sehingga dapat mengembangkan kemampuan, potensi maupun bakat yang dimiliki siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada makna pendidikan jasmani. Dalam makna pendidikan jasmani ini sendiri juga sebelumnya memiliki sebuah pandangan-pandangan yang dimiliki, seperti adanya pandangan tradisional, pandangan modern, dan pandangan Indonesia yang dikemas dalam suatu pandangan dalam mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi dalam makna pendidikan jasmani ini sendiri, dalam mencapai tujuan pembelajarannya itu lebih mementingkan pada keterampilan gerak atau aktivitas gerak. Jadi lebih mementingkan juga siswa tersebut lebih aktif bergerak. Itu lebih penting karena merupakan sebuah tujuan dalam meningkatkan atau merupakan upaya pengembangan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi yang dimiliki anak tersebut. Nah, fungsi pendidikan jasmani ini sendiri ada fungsi organik. Fungsi organik ini adalah meningkatkan kekuatan otot atau meningkatkan tubuh, meningkatkan fleksibilitas. Nah, selanjutnya ada juga fungsi neuromuskular, yaitu meningkatkan atau mengembangkan keterampilan gerak pada lokomotor, non lokomotor, dan
manipulatif. Selanjutnya ada fungsi kognitif, yaitu meningkatkan pengetahuan pendidikan jasmani. Lalu selanjutnya ada fungsi emosional dan fungsi sosial. Nah, lalu ada pemahaman pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah pendidikan itu mencakup berbagai sebuah pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan wadah, dan pendidikan jasmani ini sendiri merupakan sebuah aktivitas jasmani yang menekankan pada pengembangan keterampilan gerak, mengembangkan kecerdasan emosional, mengembangkan sportivitas, mengembangkan tingkat sosialnya dengan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi pendidikan jasmani ini sudah mencakup semuanya. Jadi dalam hal jasmaniah maupun rohaniyahnya maupun pengetahuannya itu pendidikan jasmani sudah mencakup semuanya. Nah, selanjutnya ada kesatuan jiwa raga. Kesatuan jiwa raga ini sendiri yaitu seperti halnya ada pepatah mens sana in corpore sano, yaitu di dalam jiwa yang kuat di dalam jiwa yang kuat terdapat raga yang sehat, atau raganya itu tubuh yang sehat gitu. Nah, jadi dalam hal tersebut, jika jiwanya itu sendiri dalam jiwa itu sendiri kuat ya, seperti lebih bersyukur dalam, misalkan dia memiliki kekurangan, dia tetap bersyukur. Jadi walaupun dia memiliki kekurangan, dia tetap bersyukur, dia mampu menjalankan aktivitas geraknya itu lebih mudah, lebih terkoordinir gitu. Jadi dia tidak terbebani, aku nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi dia tidak memiliki motivasi untuk bergerak. Tapi jika jasmaniahnya dia bagus dan bersyukur gitu, pasti dia dalam melakukan geraknya akan terkoordinir gitu. Nah, sedangkan raga itu pun dapat terlihat. Tadi kan jiwa itu tidak dapat dilihat tapi dapat merasa. Nah, sedangkan jiwa itu dapat terlihat, seperti dalam raganya itu kuat gitu, tubuhnya itu sehat. Nah, tapi jika seorang manusia memiliki jiwa yang rapuh, yang tidak memiliki jiwa yang kuat, walaupun raganya itu kuat, dia akan mudah menyerah dan mudah patah semangat, patah arah gitu. Nah, hubungan penjas, olahraga, dan permainan. Nah, dalam hubungan tersebut ini memiliki sebuah kesinambungan dan sebuah kesatuan. Jadi dalam olahraga itu, setiap olahraganya itu pasti ada permainannya, karena untuk menarik peserta didik itu agar tidak bosan dalam melakukan keterampilan gerak yang diberikan oleh suatu tenaga pendidik tersebut atau suatu guru tersebut. Jadi saling berkaitan. Dalam permainan itu dalam permainan itu kita campurkan dengan olahraga. Jadi di dalam permainan ada keterampilan gerak yang harus dipenuhi oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada hakikat gerak sebagai kebutuhan anak. Hakikat gerak nomor 3 ini, hakikat gerak untuk kebutuhan anak ini sendiri. Jadi seorang anak ini memiliki kebutuhan gerak. Jadi harus terpenuhinya gitu. Kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru harus mampu memenuhinya dengan cara agar dianya tidak bosan. Kita memberikan permainan dengan ketentuan dan kebutuhan gerak yang ada di dalam permainan tersebut yang harus dipenuhi oleh siswa tersebut agar tidak bosan, dan siswa juga mau melakukan aktivitas gerak tersebut. Nah, pentingnya itu seperti misalkan anak
SD ya, anak SD itu tidak boleh melakukan aktivitas gerak fisik yang berlebihan atau yang lebih tinggi, maka akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang akan terjadi gitu. Jadi sesuai dengan porsinya. Jadi misalkan anak SD setara dengan anak SD itu kita berikan aktivitas-aktivitas gerak yang sesuai dengan kebutuhan dalam anak SD tersebut. Nah, dalam pentingnya pendidikan jasmani ini dalam meningkatkan keterampilan geraknya, kita pun sebagai tenaga pendidik dan calon guru yang baik gitu ya, kita juga harus memberikan keterampilan gerak yang sesuai dengan umur yang peserta didik kita berikan keterampilan geraknya atau kita berikan kebutuhan geraknya gitu. Nah, selanjutnya ada landasan biologis, sosial, dan psikologis dalam penjas. Nah, landasan biologis ini sendiri adalah landasan yang ada dalam tubuhnya. Seperti kita memberikan aktivitas gerak, kita harus mengetahui bahwa pertumbuhan tubuhnya ini dalam SD ini adalah sedang pesat-pesatnya untuk tumbuh. Jadi kita memberikan sebuah aktivitas gerak yang sesuai dan sehingga tidak menghambat pertumbuhan yang anak tersebut sedang dialami. Nah, selanjutnya ada landasan sosial. Landasan sosial ini memberikan interaksi-interaksi antara siswa dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi siswa mau bekerja sama, siswa mau gotong royong dengan masyarakat maupun di lingkungan sekitarnya gitu. Nah, selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini lebih ke cenderung ke pikiran, lebih cenderung ke pola ataupun tingkah laku oleh siswa tersebut. Nah, kita harus memberikan landasan psikologis ini agar siswa tersebut ini dalam pikirannya maupun pola dan tingkah perilakunya memiliki moral dan bisa menjadi akan tetapi sebelumnya itu guru-guru pun harus mencontohkan yang baik pada siswanya agar psikologisnya itu mampu menangkap atau pikirannya mampu menangkap bahwasanya aku harus seperti guru ini, sebagai guru pendidikan jasmani ini orangnya baik, terus ramah tamah, juga pasti siswanya juga akan seperti itu, meniru, yaitu guru itu adalah digugu dan ditiru. Nah, jadi guru itu juga sebagai orang tua dan sebagai panutan siswanya itu di sekolah. Selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani sendiri ada yang pertama ada permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga ini sendiri mencakup olahraga tradisional, olahraga seperti gerak lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif, dan olahraga seperti bola voli, bola basket, sepak bola, dan hal lain yang sebagainya yang menyangkut aktivitas gerak dengan meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut ataupun seseorang tersebut gitu, dengan mengembangkan bakat atau minat yang dimilikinya. Selanjutnya ada aktivitas pengembangan diri. Dalam aktivitas pengembangan diri ini bahwasanya pendidikan jasmani meningkatkan pengembangan dirinya itu seperti dalam hal perilakunya, meningkatkan pengembangan diri dalam perilaku seperti 3 aspeknya, itu ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang pertama afektif itu adalah perilakunya, seperti perilaku, tingkah laku, ataupun berpikirnya. Nah, selanjutnya ada kognitif, yaitu dalam pengetahuannya. Yang ketiga ada psikomotor, yaitu keterampilan geraknya. Dalam hal 3 tersebut itu kita harus mengembangkannya dalam suatu
tiga aspek ini untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Nah, selanjutnya ada aktivitas senam. Aktivitas senam ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan ketangkasan, bisa dengan alat ataupun tidak dengan alat. Nah, senam ini sendiri bisa dilakukan seperti senam lantai, senam irama atau senam musik. Nah, lalu ada aktivitas air. Aktivitas air ini bisa menggunakan uh, permainan-permainan air seperti halnya berenang itu, menggunakan gaya dada, gaya bebas ataupun gaya kupu-kupu dengan melakukan permainan-permainan air. Nah, selanjutnya ada outdoor education atau pembelajaran di luar kelas, yaitu seperti mendaki, berkemah ataupun pembelajaran-pembelajaran yang ada di luar kelas untuk mengenal lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada kesehatan, di mana kesehatan ini pendidikan jasmani memberikan seperti tentang pola hidup sehat, memberikan pemahaman tentang bagaimana cara penanganan pertama dalam kesehatan, seperti misalkan terjadinya ada kecelakaan kecil atau kecelakaan cedera ringan seperti itu. Adapun misalkan tersayat oleh silet atau pisau gitu. Nah, kita memberikan arahan, memberikan pengetahuan tentang penanganan pertamanya. Selanjutnya yang terakhir ada perbedaan antara olahraga, pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani. Pendidikan olahraga itu sendiri lebih menekankan pada seperti perlombaan, jadi lebih menekankan pada cabang olahraga, jadi sebuah di luar pendidikan, jadi lebih menekankan pada cabang olahraga seperti halnya misalkan cabang olahraga sepak bola, cabang olahraga senam. Sedangkan pendidikan jasmani adalah merupakan sebuah aktivitas gerak gitu ya, aktivitas jasmani yang dalam hal tersebut itu mengembangkan keterampilan gerak, mengembangkan pola hidup sehat, mengembangkan sikap sportif, mengembangkan sikap aktif, mengembangkan kecerdasan emosional yang harus dikembangkan dan diberikan kepada siswa dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan jasmani tersebut. Jadi sangat berbeda antara pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani. Pendidikan olahraga itu lebih menekan kepada cabang olahraga, jadi seperti lomba-lomba gitu. Nah, sedangkan pendidikan jasmani lebih menekankan pada perkembangan dan pada siswa tersebut, seperti perkembangan keterampilan gerak maupun perkembangan yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada jawaban-jawaban yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.